Sebelum perjanjian Renville, Indonesia dan Belanda telah mengadakan perjanjian Linggarjati yang diadakan di sebuah kota kecil sebelah selatan Cirebon. Namun Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan melancarkan agresi militer Belanda I dan menguasai sebagian besar wilayah Indonesia. Tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan agar pihak Indonesia dan Belanda berhenti bersengketa. Maka dibentuklah Komisi Tiga Negara KTN yang beranggotakan 1 Australia yang dipilih oleh Indonesia, 2 Belgia dipilih Belanda, 3 Amerika Serikat dipilih Australia dan Belanda. Kami turut prihatin dengan keadaan antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Saya meminta kedua belah pihak untuk kembali berunding dan menghentikan pertempuran yang terjadi. Kami mau saja berunding, tapi Belanda tetap saja melanggar perjanjian. Sebelumnya mereka telah mengajak berunding di Linggarjati. Namun, kenapa Belanda mengadakan agresi militer satu? Ya, kami mengerti. Bukankah lebih baik jika diadakan perundingan lagi supaya tidak ada lagi korban berjatuh dari kedua belah pihak? Saya mewakili pihak Kerajaan Belanda menyatakan bersedia berunding kembali. Bagaimana Indonesia? Bukankah jalan damai itu lebih baik? Kami juga berpikir demikian. Jalan perundingan itu memang lebih baik. Bagus, kalau begitu kita putuskan untuk melibatkan beberapa negara tetangga yang dalam perundingan kali ini. Dewan Keamanan PBB memprakarsi perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Maka dibentuklah Komisi Tiga Negara. Komisi Tiga Negara merupakan penengah dari perundingan yang akan dilaksanakan antara Indonesia dengan Belanda. Dewan Keamanan PBB memanggil delegasi dari negara yang ditunjuk oleh Indonesia dan Belanda. Negara mana yang akan kamu pilih untuk mewakili dalam KTN? Kami memilih Australia sebagai mewakili negara kami dalam KTN, pemimpin Dewan Keamanan PBB. Bagaimana dengan Belanda? Kami pilih Belgia sebagai wakil kami. Baiklah, sudah diputuskan pihak Indonesia telah memilih Australia dan Belanda telah memilih Belgia. Kami akan meminta mereka mengirimkan delegasi dalam perjanjian ini. Dewan Keamanan PBB memanggil delegasi dari negara yang ditunjuk oleh Indonesia dan Belanda. Selamat pagi saudara-saudara, terima kasih telah bersedia datang dalam pertemuan ini. Baik, perkenalkan saya Richard C. Kirby, wakil dari negara Australia. Saya Paul Van Zeelan, wakil dari Belgia. Mengundang Anda sekalian dalam acara perundingan pihak Indonesia dengan Belanda. Saya rasa perlu ada penengah antara Australia dengan Belanda dalam perundingan ini. Saya kira juga demikian, perlu ada penengahan yang tidak memihak bangsa Indonesia atau kerajaan Belanda supaya perundingan ini berjalan baik. Apakah Anda setuju, Emir Paul? Ya, tentunya perlu ada pihak netral yang kita pilih bersama untuk menengahi perundingan kita. Lalu negara manakah yang akan saudara-saudara sekalian pilih? Bagaimana jika Amerika Serikat saja? Amerika? Ya saya pendapat dengan Anda. Kita pilih Amerika Serikat sebagai penengah. Mari kita undang delegasi Amerika untuk ikut pertemuan ini. Dewan Keamanan PBB kemudian menghadirkan pihak Amerika. Datanglah delegasi Amerika dalam pertemuan itu. Saya Frankie Potter Graham dari Amerika. Kami mengundang Anda sekalian untuk mengadakan pertemuan ini di atas geladak kapal kami, Renville. Apakah kalian berkenan? Setuju. Perundingan ini diadakan di atas kapal Renville sehingga dikenal dengan Perjanjian Renville. Semua delegasi bergegas menuju ke Renville. Langsung kita mulai saja perundingan ini. Silakan Komandan PBB pendapatnya, delegasi untuk menyampaikan. Kami dari Australia menyatakan keberadaan atas dilaksanakannya agresi militer Belanda I yang menduduki sebagai wilayah Indonesia. Bukankah Indonesia telah merdeka? Kita tanyakan Belanda saja, apakah Indonesia benar-benar sudah merdeka? Bagaimana Mr. Abdul Qadir? Kerajaan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia. Mengapa bisa demikian? Kami telah memproklamasikan kemerdekaan kami sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sudah, bukankah kita bersama di sini untuk menghentikan pertempuran antara pihak Belanda dan Indonesia?
Benar, sebaiknya kita mengambil jalan tengahnya saja. Bagaimana Emir Amir? Apakah usulan Anda? Kami minta Belanda untuk pergi dan mengakui bahwa seluruh wilayah Indonesia telah merdeka. Tidak, Belanda mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Emir Amir, sementara Belanda telah mau mengakui sebagai wilayah Republik Indonesia. Bukankah itu lebih baik daripada terjadi pertumpahan darah terus-menerus? Benar, sebaiknya tentara Republik ditarik terlebih dahulu dari wilayah yang dikuasai Belanda untuk menghindari pertempuran lebih lanjut. Ya, sepertinya usulan Emir Paul tersebut dapat diterima. Sepertinya perundingan ini sudah mendapat jawaban. Kiranya hasil dari perundingan ini adalah: 1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat dari Sumatera. Kedua, tentara Republik Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki Belanda. Selanjutnya, Belanda kembali mengingkari perundingan dengan melancarkan agresi militer pada 19 Desember 1948 dan berhasil menduduki ibu kota Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Setelah agresi militer kedua, diadakan lagi beberapa perundingan, yaitu perundingan Lengkoyan dan konferensi Meja Bundar.